Ya, kita ini tepung tapioka. Sebenarnya kalau di resep aslinya itu 150 ya. Kalau saya pakainya 100 tapioka, 200 terigu. Bebas sih sebenarnya. Mau sebaliknya juga boleh. Opsional sih. Kalau mau di sama juga boleh 150 terigu, tepung tapioka 150 juga bisa, bebas. Oke, nah kita kasih baking powder setengah sendok, satu sendok teh, sama soda kue 1 sendok teh. Nanti kasih tepung terigu 200 gram. Nah ini nah ini setelah ini kita campur semuanya, terus kita kasih telur 4 butir. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini saya akan membuat bolu karamel atau bolu sarang semut. Itu kebetulan ada yang pesan 3. Jadi ada yang nih, kita lelehkan dulu gulanya. Ada gula pasir ya. Ini saya pakai 500 gram untuk setiap kuenya, itu 500 gram gula pasir dan 500 gram air mendidih ya, air panas juga nggak apa-apa. Nah, seperti kalau saya tekniknya di 500 gram gula itu 250 gram gula saya lelehkan, 250 gram lagi setelah ini meleleh, setelah di kasih air panas seperti itu. Jadi rasa pahit dari, kalau gula dilelehkan biasanya kan pahit. Nah ini nih ya tekniknya biar nggak terlalu berasa pahit. Jadi saya lelehkan setengah dari 500 gram, setengah lagi itu saya tuangkan setelah dikasih air panas tadi. Oke, ini sudah ada sebanyak 1 liter ya. Ini saya kasih pandan biar ada wangi pandan, karena saya kuenya biar lebih wanginya lebih enak, saya kasih pandan ya. Ini kita masak, jadi lelehkan dulu sampai meleleh ya. Ini seperti ini, belum, sedikit lagi. Nah setelah meleleh nanti apinya dikecilin sekecil mungkin ya. Terus setelah itu baru dituangkan air panas seperti ini, sedikit demi sedikit saja. Hati-hati ya dalam menuangnya, karena itu sangat panas dan keluar uapnya gitu ya. Kita tambahkan lagi sedikit demi sedikit saja. Usahakan pilih centong yang pengaduknya yang agak panjang seperti ini, jadi biar kita agak jauh dari pas nuangin air panas, karena lumayan kena cipratan dari air gula tersebut.
terus kita tuangkan sisanya. Oke, selesai. Nah seperti ini. Kemudian yang 250 kita tambahkan lagi. Oke. Nah, kemudian kita kasih daun pandan. Kasih daun pandan ya, biar aroma dari air gulanya itu lebih wangi. Kalau rata-rata kalau resep untuk bubuk karamel ya mereka nggak pakai ini, tapi kalau saya coba elevate lagi, kreasikan, biar sebenarnya bebas berkreasi agar kita dapat yang terbaik gitu ya. Kalau saya nyobanya sampai 3-5 kali ya, yang mana rasa yang terbaik dari resep-resep yang ada seperti itu. Oke. Nah ini kita sisanya kita larutkan gula yang tadi sampai mendidih. Kita tunggu sampai mendidih, sampai gula yang tambahkan tadi itu benar-benar larut. Sebenarnya jangan takut mencoba ya. Kita coba sekali gagal, 2 kali juga masih gagal, coba lagi sampai berhasil seperti itu. Nah saya awalnya mencoba saja karena memang hobinya kuliner, dan di awal karena rasa yang dijual itu kadang-kadang mengecewakan, makanya kita buat sendiri. Setelah kita nyoba ternyata enak, kita bagi ke teman dan ternyata mereka senang juga, akhirnya pada pesen seperti itu ya. Kita nggak tahu rezeki ya. Oke, ini udah mendidih. Kalau udah mendidih seperti ini, kira udah mendidih, kita matikan apinya dan kita sisihkan dulu ya. Nah ini kita coba untuk pembuatan itu kita dinginkan dulu ya, karena waktu di awal-awal saya nyobanya untuk ketika itu masih panas dibuatnya itu ininya, ketika kita campur ke adonannya, adonan yang kering itu tepungnya menggerindil karena memang kena panas dari gula ini, jadi makanya kurang bagus hasilnya. Jadi untuk itu kalau mau buat kita siapkan dulu gulanya ya, gulanya 500 gram, airnya 500 ml, jadinya seperti ini ya. Sebenarnya nggak pakai pandan sih, kalau saya pakai pandan ini opsional aja untuk menambah wangi aja, menambah wangi biar lebih enak gitu. Nah ini proses karamelisasi gulanya udah ada 3 bagian, nanti saya buat 3 buah. Nah ini juga sebelumnya saya sudah lelekan mentega ya. Saya sudah lelekan mentega saya pakai Blue Band ya. Saya pakai Blue Band kaleng. Bebas sih, sebenarnya bebas pakai Blue Band, bebas pakai butter, bebas pakai apa aja, yang penting mentega untuk
Tapi kalau saya pakainya 200 gram. Boleh kalau nggak terlalu berminyak itu bisa dikurangi sampai di 150 gram seperti itu untuk ukuran yang 500 yang ini ya, untuk satu bahan seperti ini. Nah, ini saya pakai 200 gram. Nah, udah gitu. Nah, nanti ada bahan-bahan lain. Ya, kita lakukan mentega. Saya pakai mentega Blue Band di sini. Ya, kita cairkan dulu. Nanti setelah itu baru kita coba setelah cair baru kita dinginkan, baru bisa dicampurkan ke adonan. Oke. Oke, udah cukup. Kita matikan kompornya, terus kita angkat pakai Ajam, ambil itu yang merah, Ajam. Ya. Sip. Sama pakai. Iya, sama pakai. Oke, kemudian setelah cair kita dinginkan terlebih dahulu, tunggu sampai benar-benar dingin, baru kita campurkan ke adonan. Oke. Bismillah. Ya, ini ada tepung tapioka. Biasanya total tepung itu ada 300 gram. Biasanya pada resep aslinya itu setengah-setengah, tepung terigu 150, tapioka 150. Tapi di sini saya pakai 100 gram tapioka saja. Jadi saya banyakin kadar tepungnya, tepung terigunya. Jadi ini saya pakai tepung tapioka yang merek Gunung Agung. Bebas sih sebenarnya untuk merek tepungnya. Terus kita pakai, kemudian kita tambahkan lagi tepung segitiga biru ya, tepung protein sedang. Itu sebanyak 200 gram. Usahakan diayak ya, soalnya kadang tepung itu ada serangganya biasanya. Oke, coba di shit. 300 gram. Oke, ya 300 lebih 1. 300 gram, kemudian kita di wadah. Ini wadah yang tadi ya, karena saya bikin tiga itu, jadi ada
layer. Oke. Kemudian kita buat kita ambil baking, kita campurkan baking soda sama baking powder. Nah, ini yang akan membentuk sarangnya. Oke, kita campurkan masing-masing setengah sendok makan. Saya pakai sendok takar ya, setengah sendok teh. Setengah sendok teh ya. Oke. Setelah baking soda sama baking powder baking soda sama baking powder sudah masuk, kita campur dulu biar rata. Terus nanti kita campurkan gula yang kita sudah larutkan, yang sudah kita karamelisasi, sama mentega yang sudah kita cairkan. Kemudian kita masukkan telur seperti itu. Oke, kita campurkan telur pelan-pelan saja. Kita coba terus. Campurkan terus sampai benar-benar halus ya. Merendel, terus campurkan sampai benar-benar tercampur. Nah, kemudian setelah campur ini cukup seperti ini. Nanti kita tambahkan cairan yang kita sudah dinginkan ya, cairan gula. Oke. Ya, kemudian susu sebanyak 75 gram. Susu kental manis. Sebenarnya bukan susu sih. Ini namanya kental manis. Pastikan semuanya pakai takaran ya, karena kalau nggak pakai takaran kadang kelebihan, kadang terlalu manis, kadang kurang manis. Oke, ini terakhir. Oke, selesai. Kemudian kita aduk. Nanti ini bakal dicairkan dengan larutan gula yang sudah dikaramelisasi, tapi karena masih sedikit hangat, jadi saya masih menunggu sampai dingin dulu. Oke. Ya, cairannya udah mati lampu. Ampun, mati lampu.
Ini cairannya kita Sudah angka itu. kita campurkan ke sini. Cairan gula. Takuti Sawati? Hah? Coba dulu. Oh, mana ada dua ini yang harus lupain. Pindah di kompor. Ya. Ini kita pakai. Waduh, mati lampu. Pelan-pelan aja ya, sampai tercampur rata. Dia takutin. Kasih ini kompor. Bagaimana mau alas di bawah? Masih tulban. Ada ini tuh, ada oven. Pas apa? Hah? Ntar pasir ini. Mana biasa kemarin bagaimana? Ntar pasir. Ya berhubung lampunya mati, jadi kita ke kompor aja. Ada mati strom apa lo? Mati ya. Kau ada mati strom. Ya, setelah udah tercampur rata, kemudian kita saring. Itu lumayan, ada banyak yang menggerindil. Nanti saya blender ya. Ya, ini udah halus, nggak ada lagi menggerindil. Udah siap untuk dimasak ya. Kita tinggal siapkan tulbannya diolesin mentega sama taburi tepung agar nanti pas setelah masak dikeluarin tidak lengket. Oke, seperti itu. Ini udah nih. Ya, udah nggak ada yang menggerindil karena saya ayak seperti ini. Ayah pulau tinggi. Saring ya. Disaring maksudnya. Oke. Maaf, saya salah dulu. Oke, mantap ya, udah halus ya. Sip. Oke. Kita ke loyang tulban kita ini. Ya, ini karena berhubung listrik
padam, kita pindahkan ke kompor seperti itu. Nah, ini kita taburi kacang kenari di atasnya, tapi kayaknya udah kering, tapi masih nempel ini. Oke, kita tekan-tekan saja biar ya dia enggak nempel. Lebih bagus ini ya, lebih ini ya, mantap. Oke, dalamnya masih basah ini. Kita beri aja langsung di atasnya. Aduh, panas, sorry. Panas menguap. Panas. Aduh, panasnya. Oke, sip. Udah, dari sprinkle sama kenari, kita tutup lagi. Oke, kita masak selama 15 menit lagi. Cair ini atau apa ya? 15 menit lagi, kita tutup lagi sampai dengan 15 menit, kemudian kita angkat. Oke. Setelah dingin, kita campurkan ini terigu sebanyak, ini terigu kita sudah timbang sebanyak 300 gram, itu yakni dari terigu dan tapioka 100. Saya pakai perbandingannya 200 terigu dan 100 tapioka. Tapi untuk sebenarnya bisa sih dua perbandingan sama seperti itu. Oke, kita ayak dulu pelan-pelan. Iya. Setelah terigunya sudah tercampur rata, apalagi yang menggerindil ya, kemudian kita campurkan telur. Iya, kemudian setelah semua tercampur rata, kita persiapkan loyang tulban. Kita olesi mentega. Kebanyakan ya. Sorry. Ya, jangan terlalu ini ya, ini terlalu apinya terlalu gede, dia agak pahit dikit. Jadi memang kalau gula terkaramelisasi itu akan rasanya tidak terlalu manis ya, agak cenderung pahit gitu ya, bukan pahit sih ya, agak ada pahit-pahitnya dikit gitu lah, tapi enggak terlalu ya. Jadi what's this not
jadi gulanya nanti dibiarkan lebih halus ya, terus sampai benar-benar yang dia udah cair. Jadi dia nanti nggak ada gumpalan-gumpalan ketika kita campurkan dengan air mendidih seperti itu ya. Kalau sudah konsistennya kayak gini sudah bisa. Nah, nanti kita tuangkan perlahan-lahan air panas seperti itu. Ini nah seperti ini kan nggak ada gumpalan ya. Nanti kalau seandainya biasanya kalau nggak terlalu halus nanti ada gumpalan yang terbentuk. Karena ini dia halus, makanya tidak ada gumpalan sama sekali. Jadi benar-benar terkaramelisasi dengan baik seperti itu ya. Jadi nih warnanya Masya Allah, warnanya pekat banget ya. Nah ini agak sedikit pahit kayaknya ya. Ini warnanya Masya Allah. Nah ini kita lelekan gula pasirnya 500 gram, tapi saya bagi dua karena takut nanti rasanya. Teknik saya seperti itu ya, biasanya orang langsung buatnya langsung sekalian. Kalau saya buatnya sebagian, 2,5 dilelehkan, 2,5 lagi ketika sudah tercampur dengan air mendidih seperti itu. Nah, air panas. Nah ini kita tunggu, kita tekan lagi, jadi biar manisnya pas seperti itu ya, nggak keras. Pahitnya itu agak di tone down dengan sisa gula setengah 250 gram tadi seperti itu. Kemudian kita tunggu sampai mendidih. Saya kemudian campurkan dengan pandan yang udah dibenyekin ya, pandan sebanyak 1 lembar 2 lembar, hanya untuk sebagai aroma saja ya. Jadi aromanya lebih enak gitu. Jadi bau gosong dari gula yang digosongin itu sudah tidak ada karena kita pakai pandan seperti itu. Kalau di resep hasilnya nggak pakai pandan, tapi kalau saya kreasikan lagi agar baunya lebih enak. Siapa sih yang nggak suka bau pandan? Pasti semuanya suka, apalagi dalam kue seperti itu. Nah ini saya campurkan 2 lembar pandan ya, untuk memberikan aroma yang lebih enak gitu, lebih wangi. Nah ini udah cukup, kemudian kita sisihkan. Sudah panas ya, panas, kita matikan, kemudian kita sisihkan, kita dinginkan. Nah ini perlu didinginkan lagi sampai benar-benar dingin, lalu kita campurkan ke adonan. Nah, untuk sambil menunggu dingin cairan gulanya ini, kita akan seperti ini tampilannya sudah jadi ya. Ini bahan semuanya sudah tercampur dan dia siap untuk baking. Sebelumnya saya pakai loyang tulban 26 cm. Ini saya sudah olesi sama mentega, kemudian saya taburi tepung ya, secara merata agar nanti ketika kuenya udah matang kita keluarin tidak menempel seperti itu. Nah nanti saya masukin ke sini, tapi saya nanti ayak karena ini masih kelihatan ada beberapa bulir-bulir yang kurang kecampur seperti itu. Atau memang ada dua opsional sih, pakai ayak seperti ini atau pakai kita blender boleh. Kita blender jangan terlalu lama blendernya, terlalu saja. Tapi saya pakai ayak aja untuk hemat listrik.
Oke. Kita campur dulu. Nah, saya biasanya coba tes rasa gitu. Jadi kalau kita rasa dia udah cukup manis, udah cukup ya. Ini udah cukup manis. Ya. Jadi kita ayak, kita pindahkan ke sini. Oke, bismillah. Ya. 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 Saring bukan ayak. Kita saring. Nah, ini agak menggerindil. Nah, ini kita bisa banyak-banyak kan si nyanyi. Ini masih banyak tepung yang menggerindil. Oke. Seperti ini. Oke. Kita lakukan sampai habis ya. Ya, jangan terlalu ini ya. Ini terlalu gede. Jadi agak pahit dikit. Jadi memang kalau gula terkaramelisasi itu akan rasanya tidak terlalu manis ya, agak cenderung pahit gitu ya. Bukan pahit sih, agak ada pahit-pahitnya dikit gitu lah, tapi enggak terlalu ya. Jadi buat semut. Jadi gulanya nanti dibiarkan lebih halus ya, terus sampai benar-benar yang dia udah cair. Jadi dia nanti nggak ada gumpalan-gumpalan ketika kita campurkan dengan air mendidih seperti itu ya. Kalau sudah konsistennya kayak gini sudah bisa. Nah, nanti kita tuangkan perlahan-lahan air panas seperti itu. Ini, nah seperti ini kan nggak ada gumpalan ya. Nanti kalau seandainya, biasanya kalau nggak terlalu halus nanti ada gumpalan yang terbentuk. Karena ini dia halus, makanya tidak ada gumpalan sama sekali. Jadi benar-benar terkaramelisasi dengan baik seperti itu ya. Jadi nih warnanya Masya Allah, warnanya pekat banget ya. Nah ini agak sedikit pahit kayaknya ya.
Ini warnanya Masya Allah. Nah, ini kita lelekan gula pasirnya 500 gram, tapi saya bagi dua karena takut nanti rasanya. Teknik saya seperti itu ya, biasanya orang langsung buatnya langsung sekalian. Kalau saya buatnya sebagian, 2,5 dilelehkan, 2,5 lagi ketika sudah tercampur dengan air mendidih seperti itu, air panas. Nah ini kita tunggu, kita tekan lagi jadi biar manisnya pas seperti itu ya, nggak pahitnya itu agak di tone down dengan sisa gula setengah 250 gram tadi seperti itu. Kemudian kita tunggu sampai mendidih. Saya kemudian campurkan dengan pandan yang udah dibenyekin ya, pandan sebanyak 1 lembar 2 lembar hanya untuk sebagai aroma saja ya, jadi aromanya lebih enak gitu. Jadi bau gosong dari gula yang digosongin itu sudah tidak ada karena kita pakai pandan seperti itu. Kalau di resep aslinya nggak pakai pandan, tapi kalau saya kreasikan lagi agar baunya lebih enak. Siapa sih yang nggak suka bau pandan? Pasti semuanya suka, apalagi dalam kue seperti itu. Nah ini saya campurkan 2 lembar pandan ya untuk memberikan aroma yang lebih enak gitu, lebih wangi. Nah ini udah cukup, kemudian kita sisihkan. Sudah panas ya, sudah panas, kita matikan, kemudian kita sisihkan, kita dinginkan. Nah ini perlu didinginkan lagi sampai benar-benar dingin, lalu kita campurkan ke adonan. Nah, untuk sambil menunggu dingin cairan gulanya ini, kita akan buat adonannya. Ya, kita letakkan mentega. Saya pakai mentega Blue Band di sini. Ya, kita cairkan dulu. Nanti setelah itu baru kita coba setelah cair baru kita dinginkan, baru bisa dicampurkan ke adonan. Oke. Oke, udah cukup. Kita matikan kompornya, terus kita angkat pakai Ajam, ambil itu yang merah Ajam. Ya. Sip. Sama pakai. Iya sama pakai. Oke, kemudian setelah cair kita dinginkan terlebih dahulu, tunggu sampai benar-benar dingin, baru kita campurkan ke adonan. Oke. Bismillah. Ya, ini ada tepung tapioka. Biasanya total tepung itu ada 300 gram. Biasanya pada resep
aslinya itu setengah-setengah, tepung terigu 150, tapioka 150. Tapi di sini saya pakai 100 gram tapioka saja. Jadi saya banyakin kadar tepungnya, tepung terigunya. Jadi ini saya pakai tepung tapioka yang merek Gunung Agung. Bebas sih sebenarnya untuk merek tepungnya. Terus kita pakai, kemudian kita tambahkan lagi tepung segitiga biru ya, tepung protein sedang. Itu sebanyak 200 gram. Usahakan diayak ya, soalnya kadang tepung itu ada serangganya biasanya. Oke, coba di shit. 300 gram. Oke, ya 300 lebih 1. 300 gram. Kemudian kita di wadah. Ini wadah yang tadi ya, karena saya bikin tiga itu. Jadi ada 3 layer. Oke. Kemudian kita buat, kita ambil baking, kita campurkan baking soda sama baking powder. Nah ini yang akan membentuk sarangnya. Oke, kita campurkan masing-masing setengah sendok makan. Saya pakai sendok takar ya, setengah sendok teh. Setengah sendok teh ya. Oke. Setelah baking soda sama baking powder baking soda sama baking powder sudah masuk, kita campur dulu biar rata. Terus nanti kita campurkan gula yang kita sudah larutkan, yang sudah kita karamelisasi, sama mentega yang sudah kita cairkan. Dan kita masukkan telur seperti itu. Oke, kita campurkan telur pelan-pelan saja. Kita coba terus. Campurkan terus sampai benar-benar halus ya. Merendel, terus campurkan sampai benar-benar tercampur. Nah, kemudian setelah campur ini
Cukup seperti ini. Nanti kita tambahkan cairan yang kita sudah dinginkan ya, cairan gula. Ya, ini yang sudah jadi ya, yang pertama. Cantik banget. Nah, ini gampang lepas ya. Kita rasain. Katamu. Oke. Ya, kemudian susu sebanyak 75 gram. Susu kental manis. Sebenarnya bukan susu sih. Ini namanya kental manis. Pastikan semuanya pakai takaran ya, karena kalau nggak pakai takaran kadang kelebihan, kadang terlalu manis, kadang kurang manis. Oke, ini terakhir. Oke, selesai. Kita aduk. Nanti ini bakal dicairkan dengan larutan gula yang sudah dikaramelisasi, tapi karena masih sedikit hangat, jadi saya masih menunggu sampai dingin dulu. Oke. Ya, cairannya udah mati lampu. Ampun, mati lampu. Ini cairannya kita campurkan ke sini, cairan gula. Takuti sawati? Hah? Coba dulu. Pindah di kompor. Ya. Ini kita pakai, waduh, mati lampu. Pelan-pelan aja ya, sampai tercampur rata. Kasih ini kompor. Bagaimana mau alas di bawah? Masih ngumpul ban. Ada ini tuh, ada oven. Pas apa? Hah? Ntar pasir ini. Mana biasa kemarin bagaimana? Pasir. Ya, berhubung lampunya mati, jadi kita ke kompor aja.
tinggal. Apa ada anak pisau? Ya, setelah udah tercampur rata, kemudian kita saring. Itu lumayan, ada banyak yang menggerindil, nanti saya blender ya. Ya, ini udah halus, nggak ada lagi menggerindil, udah siap untuk dimasak ya. Kita tinggal siapkan tulbannya diolesin mentega sama taburi tepung agar nanti pas setelah masak dikeluarin tidak lengket. Oke, seperti itu. Ini udah nih ya, udah nggak ada yang menggerindil karena saya ayak seperti ini. Saring ya, disaring maksudnya. Oke. Maaf, saya salah dulu. Oke, mantap ya, udah halus ya. Sip. Oke, kita ke loyang tulban kita ini. Ya, ini karena berhubung listrik padam, kita pindahkan ke kompor seperti itu. Nah, ini kita taburi kacang kenari di atasnya. Tapi kayaknya udah kering, tapi masih nempel ini. Oke, kita tekan-tekan saja biar ya dia nggak nempel. Lebih bagus ini ya, lebih ini ya, mantap. Oke, dalamnya masih basah ini. Kita beri aja langsung di atasnya. Aduh, panas, sorry. Panas menguap. Panas. Aduh, panasnya. Oke, sip. Udah sprinkle sama kenari, kita tutup lagi. Oke, kita masak selama 15 menit lagi. Ini atau apa ya? 15 menit lagi, kita tutup lagi sampai dengan sekitar 15 menit, kemudian kita angkat. Oke. Setelah dingin, kita campurkan ini terigu sebanyak, ini terigu kita sudah timbang sebanyak 300 gram, itu yakni dari terigu dan tapioka 100. Saya pakai perbandingannya 200 terigu dan 100 tapioka. Tapi untuk sebenarnya bisa sih dua perbandingan sama seperti itu. Oke, kita ayak dulu pelan-pelan.
Iya. Setelah terigunya sudah tercampur rata, apalagi yang menggerindil ya. Kemudian kita campurkan telur. Iya, kemudian setelah semua tercampur rata, kita persiapkan loyang tulban. Kita olesi mentega. Kebanyakan ya. Sorry. Kemudian jangan lupa kita taburkan kacang kenari ya, untuk menambahkan tekstur rasa. Kita taburkan saja di menit-menit terakhir ya, karena kalau di awal dia nanti tenggelam ininya, kacang kenarinya. Jadi di awal, di menit-menit terakhir saja. Oke, sebenarnya bebas sih ya untuk kita kita mau ini kan dengan taburi apa aja boleh kismis juga, kacang dan kacang-kacangan lainnya boleh. Oke, dan ini di 10 menit terakhir saya pindahkan ke api atas bawah. Nah ini kita tunggu 10 menit lagi untuk kemudian kita sudah bisa angkat, keluarkan dari oven. Kalau sudah warnanya seperti ini, kita lakukan tes tusuk ya. Ini udah mau selesai, kita tes tusuk aja, nggak apa-apa. Nah, kalau sudah nggak nempel lagi ya, ada yang menempel di sini, itu tandanya udah matang ya. Oh ini kan masih ada nih, jadi sedikit lagi ya, sampai selesai ininya, sedikit lagi. Ini udah mati ovennya, lihat. Coba kita tes tusuk lagi ya, udah nggak ada yang menempel, ini udah matang. Saatnya kita angkat ya. Nah ini Allah. Ini tampilannya udah coklat banget ya, cakep. Ini kita biarkan 5 menit dulu. Setelah itu kemudian kita keluarkan dari loyang tulban. 5 menit. Nih setelah dikeluarin dari ini hasilnya, jadi nggak ada yang menempel ya. Itu gunanya sebelum di bake, loyang tulban ini diolesi mentega sama ditaburi tepung. Nanti hasilnya seperti ini, gampang dikeluarin. Nah ini hasilnya, wah cantik kan. Nah ini lembut banget, dan dia kacang kenarinya itu sangat menggoda ya. Nah, ini karena pesanan, jadi saya tidak pesanan dari customer, jadi saya tidak memotongnya ya. Tapi sini asli lembut banget. Nah sekian dulu, semoga bermanfaat videonya dan semoga bisa mengikutinya.